nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak terasa sudah di penghujung ya, kita di penghujung bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan semakin menghargai lagi ya setiap waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Sebentar akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan semakin bersemangat ya sampai akhir, tidak pernah kendor ya sampai akhir. Jangan sampai terkalahkan dengan hal-hal yang sifatnya ya duniawi gitu ya. Nah, mudah-mudahan tetap semangat sampai akhir, bahwa satu detik di bulan Ramadan itu begitu berharga ya. Berbagai kebaikan dilipat gandakan, kemudian waktunya sangat mustajab ya, bahkan keistimewaan yang saum itu doa-doanya juga dikabul, walaupun kita hanya baca ya. Bagi yang belum menghatamkan, segera mungkin untuk bersemangat gitu ya untuk segera menghatamkan. Bagi yang baru 1 kali, segera mungkin untuk menghatamkan yang 2 kalinya. Dan pokoknya tidak dilewatkan waktu di Ramadan ini dengan hal-hal yang sifatnya mubah atau yang sia-sia ya. Kalau ibu-ibu tentu saja dengan berbagai aktivitas keibuannya, tetapi juga jangan sampai menghabiskan waktu sedemikian rupa gitu ya, karena sebagaimana yang kita terus dibahas bahwa kualitas kita itu ada pada sesi penutup ya, bahwa beberapa kali saya sampaikan bahwa Ibnu Rajab menyampaikan bahwa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa inna syahra Ramadan, bahwa sungguh bulan Ramadan ini ya qad azim akan pergi ya, ala rahil akan pergi, walam yabqa minhu illa qalil. Barang siapa yang sudah berbuat baik di dalamnya ya, sudah bersungguh-sungguh dari awal gitu ya, hendaknya ya menyempurnakan. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan ya, maka mudah-mudahan terakhirnya itu memberikan yang terbaik untuk Ramadan. Jadi kalau yang sudah bersungguh-sungguh itu tinggal menyempurnakan, dan kalau yang masih leha-leha gitu ya, di awal atau di tengah masih leha-leha, maka masih punya kesempatan untuk mengakhiri Ramadan dengan yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang mengakhiri Ramadan dengan yang terbaik ya, bil husna ya, fal yahtimhu bil husna. Maka mengakhiri Ramadan itu dengan sesuatu yang terbaik. Masih ada waktu ya untuk berbagai ketaatan kita kepada Allah dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan berlipat-lipat pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini karena sudah mau mulai sebentar lagi lebaran ya. Jadi pembahasan tentang fikih Idul Fitri ya, fikih lebaran. Walaupun ini sudah sama-sama tahu, tetapi untuk refresh lagi ya. Karena kan hidayah itu tidak tahu kita, misalnya walaupun ilmu ini kita udah dapat nih berkali-kali, tetapi kita tidak tahu hidayah Allah itu kapan gitu ya bisa kita terima. Nah, oleh karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah lelah ya untuk mengkaji berbagai ilmu, walaupun itu yang sifatnya rutinan ya. Kayak Idul Fitri ini udah tahu misalnya fikihnya, cuman kita kaji lagi. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufiknya, kita mampu melaksanakan gitu dari apa-apa yang sudah kita pelajari. Nah, untuk fikih lebaran ini kita awali dari bahwa lebaran itu sendiri ya berasal dari bahasa Jawa ya, lebaran, sudahan gitu ya, setelahan. Jadi setelahnya, jadi setelah kita saum Ramadan selama 1 bulan, dan di tanggal 1 Syawal ya itu sudahan gitu, selesai gitu ya. Jadi lebaran itu dari bahasa Jawa sudahan atau setelahan ya, sesudahnya, setelahnya.
Nah, kemudian untuk Idul Fitri sebetulnya dibahas ya, banyak kan pembahasannya, cuman kita ambil salah satu pendapat saja karena yang terpenting kita memahami gitu ya, bahwa di antara pendapat itu sangat banyak. Ada yang cuman kita fokus saja karena waktu ya, ada yang lebih penting yang harus kita gali misalnya di hal-hal lainnya. Oleh karena itu tentang Idul Fitri ini saya hanya ambil satu pendapat saja. Kata-kata Aid ya, Aid itu berasal, Idul Fitri itu dari Aid dan Fitri ya. Aid itu di sini artinya pengulangan. Aid ada, yang ada itu berulang terus ya setiap tahun. Jadi berulangnya kembali kesenangan gitu. Nah, kemudian kata Aid jamaknya adalah a'yad. A'yad ya, kalau Aidnya itu mufrad ya, kalau jamaknya a'yad. Nah, kalau dulu ya ada perayaan-perayaan jahiliyah, kemudian diganti sama Allah ya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha. Nah, kalau Fitri itu di sini ya diartikannya, walaupun banyak sih pendapat yang lain, cuma saya hanya ngambil satu saja dari ini supaya fokus ya. Nah, Fitri itu kalau dalam buku ini Fitri itu berbuka. Kan nanti ada yang berpendapat kesannya itu fitrah suci. Nah, kalau di sini saya mengambil yang dari buku ini ya, dari bukunya siapa, dari itu Rumaiso ya, Muhammad Tuaisikal, Ustadz Muhammad Tuaisikal, bahwa Fitri itu kalau tadi Aid ya berulang-ulang, kalau Fitri itu berbuka puasa. Nah, sehingga Idul Fitri itu Aid ya, sebuah hari yang Fitri kembali berbuka gitu ya, yang sebelumnya selama sebulan kita nggak boleh makan minum ya. Nah, kemudian di 1 Syawal itu Fitri itu kembali berbuka ya, berbuka saum. Dari sebelumnya kita 1 bulan harus saum, kemudian Fitri itu berbuka kembali, boleh makan boleh minum. Nah, bagi yang berpendapat Fitri di sini artinya berbuka, disandarkan pada hadis dari Abi Hurairah, bahwa yang sering kita bahas ya di Ramadan ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lisaim, bagi orang yang saum itu farhatani, merasakan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Nah, jadi menyandarkan pada ini ya, kenapa Fitri itu diartikannya berbuka puasa. Nah, jadi setelah dalam Idul Fitri ini, seorang muslim ya yang saum pasti akan merasakan 2 kebahagiaan yang tadi disampaikan dalam hadis. Karena Idul Fitri itu adalah hari raya yang mana umat muslim ya tidak boleh berpuasa, nah, dan kembali berbuka. Nah, ini artinya orang yang saum ketika berhari raya, orang yang sudah saum sebelumnya ya, misalnya sebulan, kemudian ketika hari raya itu pasti merasakan kebahagiaan. Nah, kemudian kebahagiaan yang kedua kalau dari hadis di sana ya, yaitu liqa'i rabbih, kebahagiaan berjumpa dengan Allah. Kalau menurut Ibnu Rajab rahimahullah, maksudnya kebahagiaan berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang saum akan mendapatkan pahala yang tersimpan di sisi Allah ya dari amalan saumnya, dan ia akan mendapatkan pahala yang lebih baik di sisi Allah. Beliau mengutip ya salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surah Al-Muzammil ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dhama ajra. Wa ma ya, dan apa saja ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan khair ya, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat, li anfusikum, untuk dirimu, tajiduhu, pasti kamu akan memperoleh ya, indallah, di sisi Allah ya, balasannya khairan, itu sesuatu yang lebih baik, wa a'dhama ajra, dan yang paling besar pahalanya. Nah, jadi seperti itu, bahwa apapun gitu ya, yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya sebesar
zarrah pun pasti akan melihat balasannya. Nah, kemudian hari Idul Fitri dan Idul Adha itu menggantikan perayaan jahiliyah ya. Seringkali kita bahas bahwa Idul Fitri dan Idul Adha itu menggantikan perayaan jahiliyah ya yang sebelum datang Islam, bahwa hadisnya dari Anas bin Malik ya, bahwa Anas itu subhanallah sekali ya, dari usia 10 tahun terus dihidmatkan oleh ibunya ya untuk melayani Rasulullah, sampai makanya banyak meriwayatkan hadis. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu Anas itu baru 20 tahun usianya, sehingga sangat banyak tahu tentang kehidupan Rasulullah ya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa dulu ya orang-orang jahiliyah punya 2 hari raya di setiap tahunnya. Namanya itu Nairuz dan Mihrajan gitu ya dulu. Jadi sebelum Islam datang memang sudah ada perayaan-perayaan. Nah, jadi orang jahiliyah setiap tahunnya itu 2 kali ya, Nairuz dan Mihrajan. Mereka bersenang-senang di hari raya seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, beliau bersabda ya, bahwa kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullah bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Bahwa kana lakum yaumani, dulu ya kalian punya 2 hari, kata Rasul ya, Nairus dan Mihrajan, tal'abuna fihima, di mana kalian bersenang-senang gitu ya di saat hari raya itu. Wa qad abdalakumullah bihima, dan sungguh ya sekarang Allah sudah menggantikan untuk kalian ya, lakum untuk kalian, khairan yang lebih baik, minhuma ya dari keduanya ya, dari 2 perayaan Nairus dan Mihrajan itu yang lebih baik, yaitu yaumal fitri, yaitu Idul Fitri ya, wa yaumal adha, dan Idul Adha. Jadi di sini kalau di sanadnya sahih ya, kalau dilihat keterangan para ulama bahwa hari Nairuz itu adalah perayaan awal tahun Samsiah ya. Kalau kita mah kan Komariah, kalau Islam itu kalau mereka kan misalnya kita juga kan kalender itu ada Komariah ya, mulai dari bulan Muharram. Kemudian yang Samsiah itu kalender matahari yang dimulai dari Januari ya. Nah, jadi awal tahun baru mereka merayakan ya hari Nairuz itu. Nah, kemudian kalau Mihrajan itu perayaan 6 bulan setelahnya gitu ya, setelah dari, kalau kayak sekarang mungkin tidak setelah Januari. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah betapa istimewanya Idul Fitri dan Idul Adha jika bertemu dengan hari Jumat. Nah, mungkin kemarin ya, di tahun kemarin Idul Fitrinya itu hari Jumat, kalau sekarang Rabu ya. Nah, tepat di sini ada keterangan bahwa ada hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan ketika Idul Fitri ya jatuh pada hari Jumat. Dan yang dilakukan itu boleh ya, bisa mencukupkan dengan sholat id dan tidak usah ada sholat Jumat, dan sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur. Nah, di sini walaupun ini ada beberapa pendapat juga ya, tergantung keyakinan Bapak Ibu semua. Nah, di sini diantaranya ada sebuah riwayat ya, bahwa dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami ya, ia berkata bahwa aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia bertanya pada Zaid bin Arqam bahwa asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidain ijtama'a fi yaumin? Qala na'am. Qala fa kaifa sana'a? Qala shallal 'id thumma rakhasa fil jumu'ah wa qala man syaa'a ayusalliya falyusalli. Nah, bahwa beliau bertanya, apakah engkau pernah menyaksikan gitu ya, asyahidta, apakah engkau pernah menyaksikan ma'a Rasulillah ya, Rasulullah SAW aidain, bertemu dengan 2 Aid, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, ijtama'a fi yaumin, yang
Id atau Idul Fitri atau Idul Adha itu bertemu dengan hari Jumat gitu ya, dalam satu hari. Qala, kemudian Zaid menjawab na'am, ya, bahwa iya gitu ya. Fa kaifa sana'a, kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang Rasulullah lakukan ya ketika itu. Nah, kemudian qala, kemudian beliau menjawab, beliau melaksanakan sholat Id. Nah, sholat Id, kemudian beliau melaksanakan sholat Id, summa rakhasa, kemudian memberikan keringanan fil jumu'ah ya, untuk tidak melakukan sholat Jumat. Faqala, dan Zaid berkata lagi bahwa Rasulullah bersabda ya, man sya'a, barang siapa yang mau gitu ya, atau berkehendak, ayusolliya fal yusolli. Nah, yang mau sholat Jumat maka silahkan. Jadi derajat hadisnya hadis hasan ya. Jadi dalam hal ini beliau memberikan opsi ya, boleh misalkan Jumat itu dengan sholat duhur, tetapi dalam hadis ini man sya'a ayusolliya fal yusolli, barang siapa yang mau Jumatan silahkan. Nah, kemudian di sini juga ada kesaksian lainnya dari Atha bin Abi Rabbah rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa shalla bina Ibnu Zubair fi yaumi Aidin fi yaumil Jumu'ah awalan nahar thumma rahna ilal Jumu'ah falam yakhruju ilaina fa shallaina wahdanan wa kana Ibnu Abbas bi Thaif falamma qadima zakarna dzalik lahu faqala ashabas sunnah. Nah, bahwa di sini Ibnu Zubair ya, ketika Aid jatuh pada hari Jumat, pernah sholat Aid ya bersama kami ketika pagi harinya. Kemudian ketika tiba waktu sholat Jumat, maka Ibnu Zubair tidak keluar, beliau hanya sholat sendirian saja. Nah, kemudian ketika itu Ibnu Abbas berada di Thaif. Nah, kemudian ketika Ibnu Abbas sampai ya, kami pun menceritakan ya perbuatan Ibnu Zubair itu kepada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan bahwa ia adalah orang yang menjalankan ajaran Nabi. Jadi ashabas sunnah, udah selesai sunnah gitu, emang boleh kata Nabi gitu ya, ketika bertepat tangan dengan Jumat, maka sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur. Nah, kemudian ini juga masih banyak ya, bahwa terakhir yang ini, bahwa hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW yaqra'u fil aidain, beliau membaca ya dalam sholat Aid, baik dua Id ya, Idul Fitri dan Idul Adha, fil Jumu'ah, di hari Jumat. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang Nabi melakukan ini ya. Nah, yaqra'u fil aidain fil Jumu'ah bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah qala wa idza ijtama'al id wal jumu'ah fi yaumin wahid yaqra'u bihima aidan fis sholatain. Nah, jadi bahwa Rasulullah ketika sholat Aid ya, yang dibacanya itu yaitu surah Al-A'la ya, yang disunahkannya, dan surah Al-Ghasyiyah. Dan Nu'man bin Bashir mengatakan begitu juga ketika hari Id kemudian bertepatan dengan hari Jumat, maka beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing sholat. Nah, jadi ada kalanya melakukan sholat Jumatnya, ada kalanya tidak. Nah, jadi pokoknya intinya barang siapa ya, di sini kesimpulannya, yang tidak sholat Jumat dan sudah melakukan sholat Id, maka wajib mengerjakan sholat duhur ya, sebagaimana hadis yang tadi sifatnya umum. Dan hadis ini menjelaskan bahwa bagi yang tidak menghadiri sholat Jumat, maka baginya penggantinya adalah sholat duhur 4 rakaat. Nah, ini ya diantaranya seperti itu. Kemudian indahnya berlebaran bersama. Nah, di sini bahwa Rasulullah ya, di sini ada salah satu hadis, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ada perintah dari Rasul ya untuk saum dan berhari raya itu bersama pemerintah ya, walaupun memang ini tergantung keyakinan juga ya. Tapi di sini dalam hal ini ada salah satu pendapat ya, bahwa
Tetapi mungkin perbedaan di sini kita saling menghargai saja ya. Ketika ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum, tergantung ijtihadnya masing-masing juga ya. Nah, tetapi di sini ada salah satu hadis dari Abi Hurairah ya, bahwa as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhauna. Jadi saum kalian itu ditetapkan ya ketika mayoritas kalian saum, yauma tasumun wal fitru, dan Idul Fitri itu yauma tuftirun, ditetapkan ketika mayoritas dari kalian berhari raya, wal adha yauma tudahhun, dan Idul Adha ditetapkan ketika mayoritas kalian beridul adha. Nah, ini wa fassara ba'du ahlil ilmi, bahwa para ulama menafsirkan maksud dari hadis ini adalah saum dan berhari raya itu ya bersama al jamaah dan mayoritas. Hadzal hadis ya faqala innama makna hadza an-nasaum wal fitra ma'al jamaah wa aziman nas. Kan kemarin itu sudah ada yang Idul Fitri ya, hari kemarin misalnya. Ada salah satu kita ramai ya di internet bahwa sudah langsung menelepon sama Allah katanya, Idul Fitrinya itu hari kemarin. Nah, ini kalau dalam hadis ini ya, bahwa saum ataupun hari raya itu harus ma'al jamaah gitu ya, bersama al jamaah dan mayoritas orang-orang ya, wa aziman nas. Nah, dengan bersama orang-orang. Nah, yang dimaksud di sini kalau menurut Abu Isa At-Tirmidzi adalah saum dengan ulil amri gitu ya. Nah, kemudian banyak lagi juga hadis-hadis yang idealnya gitu ya, atau utamanya saum itu bersama-sama ya, dan Idul Fitri bersama-sama, walaupun kita saling menghormati ketika ada beberapa perbedaan ya, nggak apa-apa. Nah, tadi misalnya dari hadis tadi bahwa yasumu ma'al imam wa jama'atil muslimin fi sahwi wal ghaim, bahwa berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal ataupun dalam keadaan mendung. Tapi tentu saja setiap ormas atau setiap organisasi punya pemimpinnya ya, dan kita saling menghargai ketika ada sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya adalah Idul Fitri adalah hari yang terlarang untuk saum. Nah, ini kita sudah sama-sama memahami, tapi nggak apa-apa kita bahas bahwa wayahrumu siyamu khamsah ayyam, diharamkan saum ya pada 5 hari, yaitu al-aidan, yaitu satu, yang pertama adalah 2 hari raya ya, wa ayyamut tasyrik ya. Kemudian di hari tasyrik, yaitu di Idul Adha ya, ayyamut tasyrik as-salasa, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah ya. Kemudian wa yukrahu sauma yaumus syak, dimakruhkan juga ya saum di hari yang meragukan, yaumus syak. Jadi diragukan ini misalnya ila, kecuali ayyuwafiqo adah lahu au yasilahu bima qablah, kecuali jika berpapasan dengan kebiasaan saumnya atau bersambung dengan hari sebelumnya. Nah, larangan saum pada hari tersebut berdasarkan pada hadis Rasul ya, bahwa an Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW naha, melarang an siyami yaumain, yaumal adha wa yaumal fitri, bahwa Rasulullah melarang saum ya pada hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi kalau dikatakan dilarang itu artinya tidak sah ya saum di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan disepakati ya ijma ulama bahwa diharamkan pada saum ya di 2 hari tersebut, dan ketika melakukannya tentu saja berdosa karena ibadahnya sendiri termasuk maksiat ya. Misalnya udah biasa misalnya sunnah atau puasa nazar ya, maka tidak teranggap puasanya atau nazarnya. Nah, ini kemudian
amalannya apa saja ya yang kita harus lakukan. Tentu saja mulai dari bertakbir ya, mulai dari bertakbir misalnya, walaupun ini ada beberapa pendapat ya, apakah mulai takbirnya itu, ada yang berpendapatnya setelah sholat subuh, ada yang sejak malamnya gitu ya. Pokoknya ini yang berbeda-berbeda ini ya, karena tentang fikih ini mohon maaf pasti ada secara furu ya, secara cabang itu banyak berbeda misalnya. Nah di sini bertakbir itu mulai dari ada yang berpendapat ini dari sejak malamnya gitu ya. Dari surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian mencukupkan al-iddah bilangan, walitukabirullah, dan hendaklah bertakbir ya, mengagungkan Allah, mahadakum, atas petunjuknya, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Jadi kalau di sini dilihat dari keumuman ayat bahwa menunjukkan perintah bertakbir itu sebetulnya kalau dilihat secara keumumannya ya, dimulai sejak bulan Ramadan berakhir ya. Nah kemudian takbir Idul Fitri dimulai dari ini bagi yang berpendapat ini ya, dari mulai malam sampai imam datang untuk sholat id. Tapi juga ada pendapat yang lain, takbirnya itu pokoknya setelah sholat subuh ya, sampai imam naik ke mimbar gitu ya. Nah di sini ada cara-caranya ya, kita sudah tahu lah ya cara-caranya, bahwa ini ada beberapa pendapat, ada yang Allahu Akbarnya 2 kali ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada juga yang di sini Allahu Akbar ada 4 kali gitu ya. Nah ini berbeda-beda pendapat. Yang jelas yang terpenting takbir gitu ya. Nah dan di sini ketika bertakbir ya disunahkan untuk dikeraskan supaya yang tidak takbir jadi ikut takbir gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian menghidupkan malam Idul Fitri ya, bukan udah selesai ya udah merdeka misalnya. Nah di sini bahwa walaupun ini hadisnya dhaif ya, cuman karena fadhailul amal ya kita lakukan saja ya, bahwa diantaranya hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an gitu ya, bahwa man qoma lailatil aidain, lailatayil, man qoma kan lailataini ya asalnya, jadi man qoma lailatayil aidain lillah, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha lillah ya, karena mengharap pahala dari Allah ya, muhtasiban, yaitu lillah karena Allah, muhtasiban mengharap pahala dari Allah, lam yamut qalbuhu ya, hatinya tidak akan mati, yauma tamutul qulub, pada hari semua hati mati. Nah walaupun ini dalam takhrij al-Ihya'nya mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif, namun Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa pokoknya hadis tentang hal ini dhaif ya, walaupun ada ulama-ulama yang menganjurkan ya untuk menghidupkan malam Id, walaupun dhaif karena ini fadhailul amal sehingga tidak bermasalah. Nah di sini kalau Imam Syafi'i ya, beliau menyampaikan bahwa doa ini dianjurkan pada 5 waktu ya, itu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Nah di sini seperti itu. Nah kemudian, nah ini sudah lah ya, intinya menghidupkan malam dengan berbagai sama saja ya, ketika kita ya dengan tilawah, dengan takbir, dengan bacaan-bacaan doa-doa kita ya, yang seperti pas saum. Jadi jangan sampai berhenti. Nah kemudian bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Nah kalau ini sudah kita lakukan ya, alhamdulillah misalnya. Nah supaya lebih bersemangat lagi takbirnya, kita bahas saja ya hadisnya, bahwa karena sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas shalah fa idza qada shalah qata'at takbir. Ya, jadi Nabi
karena Nabi ya, kada Nabi yakhruju yaumal fitri, biasa keluar ya ketika mau sholat Idul Fitri, fayukabbiru, kemudian beliau bertakbir terus ya di jalan itu, jangan yang ngobrol, bertakbir gitu ya, hatta ya'tiyal musola, sampai di lapangan. Jadi takbirnya dari rumah sampai ke lapangan, wa hatta yaqdiyas shalah gitu ya, sampai hendak melaksanakan sholat ya, faida qada shalah. Nah, ketika beliau melaksanakan sholat, qata'at takbir, kemudian baru beliau berhenti dari takbir. Nah, ini ya bahwa hadis ini sahih ya disampaikan. Nah, kemudian Ibnu Syihab ya Az-Zuhri menyampaikan bahwa umat Islam ketika itu keluar dari rumah ya sambil bertakbir sampai imam hadir dalam sholat Id. Jadi terus takbir gitu ya. Nah, kemudian sholat Id itu ya tentu saja di lapangan lebih utama ya. Jadi boleh di masjid, boleh di lapangan. Maksudnya hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyampaikan bahwa kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla, bahwa Rasulullah ya biasa keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, menuju tanah lapang. Nah, jadi dalam hal ini Imam Nawawi ya menyampaikan bahwa hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ini adalah dalil yang menganjurkan bahwa sholat Id ini sebaiknya dilakukan di lapang, dan ini lebih afdol, lebih utama daripada dilakukannya di masjid. Nah, dan ini juga dipraktekkan ya oleh kita alhamdulillah di umat Islam di seluruh negeri, hampir di berbagai negeri. Adapun kalau penduduk Mekah, memang sejak dulu sholat Id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. Nah, di sini disampaikan bahwa mana yang lebih utama, apakah sholat di masjid ataukah di lapangan untuk sholat Id. Ini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat, dan diantaranya di sini bahwa pendapat pertama menyampaikan bahwa yang lebih utama adalah di lapangan, kalau berdasarkan hadis tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nah, kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa yang afdal itu di masjid, kecuali jika tempat tersebut sempit. Nah, ini yang kalau pendapat ulama Syafi'iyah mengacunya yang ini, bahwa ya sudah ya yang ini intinya seperti itu sajalah ya kita, karena kalau di kita kan sudah terbiasa di lapangan, dan tadi kalau berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri maka ilal musalla, nah itu di lapangan itu lebih utama. Walaupun ada pendapat yang lainnya, misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya apalagi di Masjidil Haram gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Id. Nah, kemudian mandi ya disunahkan. Nah, diantaranya di sini ada riwayat ya dari Ali bin Abi Thalib ya, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Ali mengenai mandi ya. Kemudian Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Kemudian orang tadi berkata, bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan? Kemudian Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ini hadis ini menurut Syekh Al-Albani ini sahih. Dan kemudian ada riwayat dari Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa an Nafi' ya, hadis dari Nafi' anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar kana yaktasilu ya, biasa, ini menggunakan fi'il mudhari ya, kana yaktasilu yaumal fitri. Nah, Umar itu bahwa Abdullah bin Umar itu anaknya ya, Abdullah bin Umar itu biasa ya mandi di yaumal fitri, di hari Idul Fitri, qabla ayyaghduwa ilal musalla, sebelum berangkat ke tanah lapang. Nah, bahwa hadis riwayat Malik ya, bahwa Imam Nawawi menyampaikan bahwa asar ini sahih gitu ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan bahwa para ulama sepakat disunahkannya mandi untuk sholat Id. Nah, kemudian Nabi juga memiliki baju istimewa di hari raya. Nah, Nabi juga memiliki ya baju istimewa di hari raya, bahwa ada riwayat ya yang disampaikan dalam Bulughul Maram. Nah, di sini nomor 533,
Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari ya, bahwa Nabi itu memiliki baju khusus di hari Jumat di saat beliau menyambut tamu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nah, juga di sini riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata bahwa Umar pernah ya mengambil jubah. Umar pernah ya, ayahnya, ini kesaksian dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar pernah mengambil jubah berbahan sutra yang dibeli di pasar. Nah, ketika Umar mengambilnya, Rasulullah datang gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Umar kemudian menyampaikan bahwa wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini, lantas kenakanlah agar engkau bisa berpenampilan bagus saat Id dan menyambut tamu. Kemudian Rasulullah berkata, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Nah, pakaian seperti ini yang membuat seseorang tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Nah, gitu ya. Jadi ketika ditawarkan kepada Rasul ya supaya berpenampilan bagus nih yang dari sutra, kemudian Rasulullah jawabannya seperti ini, bahwa innama hadhihi libas, bahwasanya pakaian seperti ini ya man la khalaqa lahu, membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Jadi Nabi Muhammad sebetulnya tidak mempermasalahkan berpenampilan bagus di hari Idul Fitri. Yang menjadi masalah dalam hadis di atas adalah jenis pakaiannya. Yang Umar beli itu terbuat dari sutra. Kan kita udah tahu bahwa sutra untuk laki-laki itu adalah haram ya. Nah, kemudian ada riwayat lain bahwa kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidain wa yaumil jumu'ah. Bahwa kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memiliki ya memiliki jubbatun, jubah ya, jubah khusus, yalbasuha yang beliau gunakan lil aidain untuk Idul Fitri dan Idul Adha, wa yaumal jumu'ah juga digunakan untuk hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah juga sama ya sayyidul ayyam ya. Nah, ini bahwa diriwayatkan dari Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa yang memakai pakaian terbaik di hari Aid. Nah, ini ada catatan ya, aturan berpenampilan yang bagus ya di hari Aid sama berlaku bagi laki-laki. Tapi untuk perempuan lebih aman ya untuk tidak menampakkan tadi tabarujnya di hadapan laki-laki. Nah, ini mah udah biasa ya. Kemudian kalau tidak ada baju baru ya. Nah, di sini hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata tentang keluarnya perempuan ya ketika sholat Id. Qultu ya, aku bertanya. Nah, ini Ummu Atiyah bertanya ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun. Qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Nah, ini Ummu Atiyah ya. Ummu Atiyah bertanya. Saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana di antara kami ya, la yakunu laha jilbab, ada yang tidak memiliki jilbab. Nah, qala, kemudian beliau menjawab, litul bisha ukhtuha min jilbabiha, hendaklah saudaranya yang memiliki jilbab memberikan pakaian untuknya gitu. Nah, ini menjadi dalil ya bahwa kalau sahabiah ya, sahabat perempuan dulu itu sampai tidak punya jilbab baru untuk hari raya gitu ya. Jadi berhari raya itu sebetulnya tidak mesti dengan pakaian atau gamis baru. Yang penting adalah lebih baik dan ketakwaan kita setelah Ramadan. Makanya Ibnu Rajab ini yang sangat terkenal ya, jadi jangan bersedih ketika kita belum mampu memiliki baju baru ya. Yang terpenting yang terbaik saja, pakaian yang terbaik di kita yang kita punya. Nah, kan ini Ibnu Rajab menyampaikan bahwa laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Bahwa laisal aid, hari raya itu tidak diperuntukkan liman labisal jadid, untuk orang yang memakai pakaian baru. Innamal aid liman ta'atuhu tazid. Maksudnya hari raya itu diperuntukkan orang yang semakin bertambah ketaatannya. Laisal aid liman tajammala bil libas warrukub, innamal aid liman ghufirat lahu dzunub. Jadi ini ya sangat terkenal kan ini
bahwa laisal aid liman tajammala bil libas warrukub, bahwa hari raya itu tidak diperuntukkan bagi orang yang bagus pakaiannya dan kendaraannya gitu ya. Innamal aid, hanya saya aid itu liman gufirat lahuz dzunub, diperuntukkan orang yang diampuni dosa-dosanya. Jadi jangan bersedih kalau kita tidak punya baju baru gitu ya. Nah, tetapi yang terbaik saja di antara baju yang kita miliki. Kemudian tentu saja ya disunahkan makan dulu. Kalau Idul Adha kan tidak ya, kalau ini disunahkan makan dulu. Nah, dari Abdullah bin Buraidah bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu, bahwa Rasulullah ya SAW berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri, dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Bahwa la yaghdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Jadi terbalik ya. Pokoknya kalau sholat Idul Adha mah tidak makan dulu ya, kecuali setelah pulang Id menyantap hasil kurban. Kalau Idul Fitri mah disunahkannya makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sholat Id. Nah, di sini Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan bahwa diperintahkan makan sebelum Idul Fitri itu supaya tidak disangka ada tambahan saum ya. Jadi walaupun hanya dengan seteguk air misalnya. Nah, bahwa disunahkan dulu makan sebelum datang ke sholat Id. Kan kita sok kadang rarasaeun lamun Sunda menyasa saum keneh misalnya. Jadi diperintahkan makan sebelum nanti berangkat ke sholat Id itu supaya tidak disangka ada tambahan saum. Nah, di sini Anas bin Malik menyampaikan bahwa karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin wa yakuluhunna witron, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu ya tidak keluar yaumal fitri pada hari Idul Fitri ya, tidak keluar ke tempat sholat hatta yakula, sampai beliau makan tamaratin beberapa kurma ya terlebih dahulu, wa yakuluhunna witron, dan beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Nah, jadi ya disunahkan gitu ya, dengan kurma, dengan misalnya mau 1 atau 3 atau 5 atau 7 gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada kurmanya ya boleh, pokoknya makanan halal saja lah ya. Nah, walaupun hanya dengan itu mah pertanda saja bahwa itu sudah tidak saum ya di hari raya Idul Fitri itu. Kemudian ini juga sudah sering dibahas ya, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda saat Idul Fitri gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya 2 jalan ya menuju lapangannya, nah ini sebagaimana yang Rasulullah lakukan. An Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Aid khalafat tariq, bahwa dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah bahwa Rasulullah idza kana yaumul Aid, ketika berada di hari Aid ya, khalafat tariq, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Nah, di antara hikmahnya kenapa Rasulullah ya membedakan ketika jalan pergi dan pulang adalah supaya banyak bagian bumi yang menjadi saksi ketika kita beramal. Karena Allah berfirman ya dalam surah Az-Zalzalah bahwa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Nah, tentang ayat ini ya Rasulullah menyampaikan dalam surah Az-Zalzalah bahwa yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat ya, tuhaditsu akhbaraha, bumi menceritakan beritanya. Rasulullah nanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Kemudian para sahabatnya, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa inna akhbaraha, sesungguhnya akhbaraha yang diberitakan oleh bumi itu adalah antashhada, bahwa bumi itu menjadi saksi gitu ya. Bukan bumi tadi itu apa? Bumi ya, betul ya, bumi. Bahwa inna akhbaraha, sesungguhnya bumi ya, yang diberitakan oleh bumi itu adalah antashhada, menjadi saksi ala kulli abdin, untuk setiap manusia ya, perbuatan manusia,
baik laki-laki ataupun perempuan, apa yang telah mereka perbuat di bumi, dan bumi akan berkata, manusia telah berbuat begini, begitu, pada hari ini, pada hari itu. Nah, inilah yang diberitakan bumi. Nah, jadi nanti bumi itu akan menjadi saksi bahwa antashhada kulli abdin au amatin, ya, baik itu laki-laki ataupun amah ataupun perempuan, bima amila, apa yang sudah dia kerjakan, ala dohriha, di atas bumi ini, antakula, jadi bumi itu akan mengatakan amila kadza wa kadza, orang ini udah berlaku ini gitu ya, yauma kadza wa kadza, pada hari ini, pada hari itu gitu ya. Nah, fahadhihi akhbaruha, maka ini yang diberitakan oleh bumi. Nah, Imam At-Tirmizi menyampaikan bahwa hadis ini hasan gharib, ya, dan Al-Hafiz Abu Thahir menyampaikan bahwa sanad ini hadisnya dhaif. Namun hadis ini ada penguat, ya, dari Al-Kabir, karangan dari riwayat At-Tabrani, ya, sehingga hadis ini bisa dikatakan hasan kedudukannya karena ada penguatnya, ya, yang menguatkan. Nah, seperti itu. Jadi supaya makanya kita ini akan berlaku ke amal soleh, ya. Jadi nanti bumi sebelah sini akan bersaksi, bumi sebelah sini akan bersaksi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hukumnya ini udah pada paham, ya, sebetulnya. Enggak apa-apa, kita bahas juga. Nah, hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, tentunya sunnah muakkadah, ya. Dalil sunnahnya ini berdasarkan hadis dari Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini bahwa ini, ya, lumayan panjang, ya, di sini bahwa ada orang yang mendatangi Rasul, ya, yang berasal dari Najd, ya, rambutnya acak-acakan, ya, orang tersebut, ya, sa'ir ra'si, ya, rambutnya acak-acakan, suaranya menggelegar, tarik gitu, ya, nasma'u dawiya sautihi gitu, ya, dan kami tidak memahami apa yang beliau ucapkan gitu, ya, sampai ia mendekat pada Rasulullah SAW. Tiba-tiba ia bertanya tentang Islam, ya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab bahwa di sini, ya, bahwa Islam itu adalah, tentu saja Rasulullah menjawab ketika ditanya Islam, khamsu sholawat fil yaumil wal lailah, hal alayya ghairahunna, qala la illa an tatawwa'a wa siyamu syahri ramadan. Nah, jadi faqala hal alayya ghairuh, apakah ada yang lainnya? La illa an tatawwa'a, wa dzakara lahu Rasulullah sallam az-zakah, faqala hal alayya ghairuha, qala la illa an tatawwa'a, qala fa'adbara rajul wa huwa yaqulu wallah la azidu ala hadza wa la anqus minhu, faqala Rasulullah sallam aflaha in sadaqa. Nah, jadi di sini bahwa ia bertanya tentang Islam, ya. Kemudian Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu, kata Rasul, ya, dalam sehari semalam. Kemudian orang tadi, ya, apakah ada yang lainnya? Kemudian beliau menjawab, tidak ada kecuali yang sunnah. Rasulullah melanjutkan, dan saum di bulan Ramadan. Kemudian ia berkata, ada lagi yang lainnya? Ya, beliau menjawab, tidak ada kecuali yang sunnah. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan kepadanya zakat. Ia berkata, apakah ada yang lainnya? Kemudian beliau menjawab, ya, tidak ada kecuali yang sunnah. Sunnah itu maksudnya yang tadi, yang diantara saum, sholat tadi. Nah, bukan zakatnya yang sunnah, bukan. Kalau ini kan udah tahu wajib, ya. Kemudian orang itu pergi dan berkata, demi Allah, saya tidak akan menambah dan mengurangi dari itu. Rasulullah bersabda, ia akan beruntung jika memang melakukan seperti itu. Nah, jadi pokoknya sholat ini disyariatkan, ya, dilakukan berjamaah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Dan sholat id juga bagi yang munfarid tetap disunahkan gitu, ya. Sholat id berjamaah tentu saja lebih utama, ya, dari sholat id yang munfarid. Nah, ini untuk orang yang berhaji yang berada di Mina, ya, tidak disunahkan melakukan sholat id berjamaah, tapi disunahkannya munfarid. Tapi tidak ada khutbah jika munfarid. Nah, ini bisa ada khutbah kalau bisa ada khutbah, ya, oleh imam musafir dengan mereka. Nah, dan sholat id juga disyariatkan, ya, untuk perempuan, untuk musafir, orang yang bepergian, anak kecil gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi intinya bagian dari sunnah muakkad, ya, tadi. Kemudian sholat id bagi perempuan, nah, bahwa sama perempuan juga, ya, tetap menghadiri id
mendengarkan khutbah, bertakbir, berdoa walaupun dalam keadaan haid ya. Jadi ketika haid jangan sampai nggak pergi ke lapangan gitu ya. Jadi sama perempuan juga yang masih haid juga walaupun nggak sholat, cuma mendengarkan khutbah saja, sama bertakbir ya, sama ya, berdoa ya walaupun sedang haid. Nah di sini bahwa hadis dari Ummu Atiyah ya menyampaikan bahwa amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada kami ya, an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiq wal huyad wa zawatil khudur, fa ammal huyad fayatazilna shalah wa yashhadna khair wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakuna laha jilbab qala litulbisha ukhtaha min jilbabiha. Ini masih nyambung yang tadi bahwa Rasulullah ya menyuruh ya, amarona menyuruh kepada kami, kata Ummu Atiyah ya, Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri, supaya kami itu mengajak keluar ya, kepada kami agar mengajak serta keluar melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha siapa saja, yaitu al awatiq ya, para gadis, kemudian wal hudiyad, wanita yang haid ya, wazawatil khudur, perempuan yang sedang dipingit, ada dipingit ya. Fa ammal huyad, adapun mereka yang sedang haid, fayatazilna shalah, nah mereka tidak ikut sholat, wa yashhadnal khair, tetapi turut juga menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin ya, kemudian menyambut seruan umat muslim ya. Qultu, kemudian Ummu Atiyah ya, aku bertanya kepada Rasulullah yang tadi itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana la yakuna laha jilbab. Nah misalnya jadi pikiran Ummu Atiyah itu mau ke lapang gimana ya, ada di antara kami yang tidak punya jilbab, sehingga beliau menyampaikan yang kayak yang tadi ya, qala, beliau bersabda litul bisha ukhtuha min jilbabiha, jadi hendaknya saudaranya yang memiliki jilbab memberikan jilbab untuknya. Nah ini juga ya, kita harus lihat kanan kiri kita, tetangga kita misalnya ya, orang yang tidak mampu di antara kita misalnya. Nah tidak ada azan dan iqamah ya ketika sholat Aid, bahwa dari Jabir bin Samurah, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala aidain ghaira marrah wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamatin. Jadi aku pernah melakukan sholat Aid ya, Idul Fitri atau Idul Adha ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, ghaira marrah ya, hanya sekali, wala marratain atau 2 kali ya, saat itu ikutnya bi ghairi adzanin wala iqamatin, tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Nah di sini Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa jika Nabi ya sampai ke tempat sholat, beliau pun mengerjakan sholat Id tanpa azan dan iqamah juga ketika itu yang menyuruh jamaah itu. Nah ini ya, tidak ada ucapan as-sholatu jami'ah yang termasuk ajaran Nabi, tidak melakukan hal-hal yang semacam tadi. Ini kalau ini berdasarkan dari kitab Zadul Ma'ad gitu ya. Kalau ini misalnya ada juga pendapat madhab Imam Syafi'i bahwa as-sholatu jami'ah ini beliau analogikan dengan panggilan untuk sholat khusuf ya, sholat gerhana. Nah pokoknya ini yang ada yang berbeda dipersilahkan saja ya, ada yang melakukan, ada yang mengucapkan ini, ada yang tidak, sama-sama saling menghargai. Kemudian tentu saja tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya ya, bahwa Ibnu Abbas menyampaikan anna Rasulullah SAW kharaja yauma adha au fitrin fasalla raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rasulullah keluar ya pada Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian beliau mengerjakan sholat Aid 2 rakaat dan beliau tidak mengerjakan sholat qobliyah ataupun ba'diyah. Nah jadi di sini dapat disimpulkan bahwa di lapangan ya tidak ada sholat khusus sebelum dan sesudah sholat Id. Namun kalau di masjid tentu saja ada tahiyatul masjid ya, sebagaimana yang sudah sering dibahas tentang tahiyatul masjid. Ada idza dakhala ahadukum al masjid, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu, hatta yusolli rakaatain, sampai mengerjakan 2 rakaat sholat, itu tahiyatul masjid ya, penghormatan masjid. Nah untuk waktunya ya, ini mana-mana ya yang penting-pentingnya, ini masih banyak sebetulnya ini, tapi udah 6:30 ya.
Nah ini nah jadi intinya sholat id, mana khutbah, mana lagi yang harus dibahas ya. Nah ini ucapan yang terbaiknya ya. Ini juga ada berbeda-beda pendapat ya, ucapan apa sih yang diucapkan ketika hari raya. Walaupun ada yang mengucapkannya itu, di sini ada hadisnya ya, bahwa dari Jubair bin Nufair, wa'an Jubair bin Nufair ya, bahwa karena ashabu Rasulullah SAW, bahwasanya jika para sahabat Rasulullah ya, idzal taqau, apa beri mereka berjumpa bertemu yaumal aid, pada hari aid, yaqulu ba'duhum li ba'din, maka ucapan yang disampaikannya itu adalah taqabbalallah minna wa minka, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Nah ini hadisnya hasan ya, dudukan derajatnya hasan. Jadi yang disunahkan diantaranya kalau di riwayat-riwayat dari Rasulullah ya. Kemudian ini juga sama, bahwa Imam Ahmad menyampaikan wala ba'sa ayyakula rajul lil rajul yaumal aid taqabbalallah minna wa minka. Tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja satu sama lain di hari raya Id mengucapkan taqabbalallah minka wa minka, minna wa minka, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadahmu gitu ya. Kemudian ini juga Ibnu Aqil menceritakan ya, bahwa hadis mengenai tahniah, ucapan selamat nih, tahniah, wa dzakara Ibnu Uqailin fi tahniatil Aid, yang disunahkan ya mengucapkan selamat di hari Aid itu, hadis minha anna Muhammad bin Ziyad qala kuntu ma'a Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqanu idza raja'u minal aid yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallah minna wa minka. Nah di sini bahwa di antaranya hadis-hadis ini ya, misalnya ketika Idul ini maksudnya kalau ucapan-ucapan yang lain silakan saja. Nah ini yang disunahkannya yang harus didahulukan dulu, misalnya ucapan ini taqabbalallah minna wa minka. Nah ini jayyid juga. Nah tetapi boleh diucapkannya itu ya sebelum atau sesudah sholat id, dipersilahkan. Tapi juga ada pendapat yang lainnya bahwa ini ya, tahniah ini misalnya kalau menurut Ibnu Taimiyah ya, bahwa wal aslu fil a'adat la yuhdaru minha illa ma hadarahullah. Hukum asal adat kebiasaan masyarakat tidak masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah. Jadi kaidah tentang tahniah itu ucapan selamat ya, at-tahniah bil aid min babil adat la minal ibadat. Nah kalau ini menurut Ibnu Taimiyah ya, bahwa ucapan selamat hari raya itu termasuk perkara adat, sebetulnya non ibadah, bukan perkara ibadah. Nah ini kaidah yang ditetapkan oleh Syekh As-Sa'di dan Syekh Ibnu Utsaimin ya. Nah beliau menyampaikannya seperti itu, bahwa ya nggak apa-apa misalnya mengucapkan ini nih ucapan-ucapan kalau di Jawa Sugeng Riyadi ya, selamat Idul Fitri atau Aid Mubarak, minal aidin wal faizin misalnya. Nah ini ada juga berpendapat seperti itu. Tetapi mungkin selama ada hadisnya ya, ya kita sampaikan dulu yang disunahkannya, nah baru misalkan yang adatnya misalnya, seperti itu saja. Mungkin karena waktu ya, udah saja, silakan saja. Kali ini juga bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang ritual tiap tahun kita. Mungkin hanya mengingatkan hal-hal saja yang supaya kita lebih termotivasi lagi, apa saja yang disunahkan selama Aid ini ya. Untuk yang lain-lainnya sudah tidak asing. Oleh karena itu kita sudahi dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan semangat terus ya, innamal a'mal bil khawatim, bahwa tergantung akhirnya ya, baik tidaknya suatu amal itu. Nah apakah kita bisa lolos sampai titik akhir gitu ya. Nah tetap semangat, berbagai halnya, tilawahnya jangan pernah kendor, doa-doanya, zikir-zikirnya semuanya jangan pernah kendor ya, infak sedekahnya. Nah ini momentum akhir ini dikeprakan gitu ya, mencurahkan segala kemampuan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung di bulan istimewa ini, supaya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran pada Al Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang amalan pada bulan Ramadan dan pada Hari Raya Idul Fitri, adab-adaban. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya, terutama pada Hari Raya Idul Fitri. Dan semoga kita tetap istiqomah dan terus termotivasi untuk terus menjalankan ibadah amalan-amalan pada bulan Ramadan ini lebih lebih ditingkatkan lagi karena Ramadan cuma beberapa hari lagi akan meninggalkan kita semua. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Amin. Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari